Satu hal yang memotivasinya untuk membuka usaha lembaga pembelajaran kursus ini, yakni dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang memotivasi saya apa ya? Saya pernah juga sih Mas daftar-daftar di sekolah ini. Saya melihat banyaknya persaingan. Dan itu tadi awal mulanya kok jam kerjanya sampai sore setiap hari, padahal pada saat itu saya tidak boleh diforsir untuk begitu capek. Sampai akhirnya saya kenapa enggak saya berpikir buka lapangan pekerjaan sendiri saja. Dan alhamdulillah kan dari berkembangnya Primasmart kami sudah punya 2 instruktur tetap untuk membantu saya mengajar di rumah. Jadi kan di situ saya tidak perlu bersaing dalam dunia mencari pekerjaan. Justru saya bisa memberikan kesempatan kepada orang untuk bekerja di sini. Tetapnya kami punya 2 instruktur. Di lain itu kami juga punya beberapa tenaga part-time karena kami punya program ini Mas, program kursus komputer dan juga privat. Jadi guru privat. Jadi kalau komputer kan misalnya ada karyawan ingin belajar kursus komputer, beliau tidak bisa datang ke tempat kami siap mengirimkan tenaga ke tempat beliau, ke rumah-rumah. Demikian juga dengan privat, banyak yang telepon memberikan permintaan kepada saya, Miss Dwi bisa nggak ngajar ke rumah gitu. Dan dengan terbatasnya tenaga, waktu, kenapa nggak saya bikin komunitas, ada yang namanya home visit private teacher. Jadi di sini saya mengumpulkan para sarjana pendidikan maupun non pendidikan. Saya membuka lowongan, kemudian saya hire mereka, diberikan training, pembekalan yang cukup, kemudian kami kirimkan bila ada permintaan kursus. Jadi beliau-beliaulah tenaga part-time kami yang datang ke rumah-rumah untuk memberikan pelayanan. Ketika ditanya mengenai dukungan suami, wanita 32 tahun ini menuturkan menurutnya suaminya sangat mendukung kegiatan yang ia lakukan saat ini. Dukungan suami saya, alhamdulillah beliau orang yang baik hati. Maksud saya tidak suka mengekang istrinya, tidak overprotective. Saya diperbolehkan bekerja, saya diperbolehkan mengajar, berbagi ilmu lah gitu. Tidak ditekang harus di rumah, harus nggak boleh kerja, harus nggak boleh ngapa-ngapain. Beliau tipikal yang mendukung, termasuk seperti seragam, spanduk, papan nama, itu beliau semua yang mendesain gitu. Kendala yang saat ini ia hadapi yakni terkait dengan jumlah siswa yang terkadang turun naik. Apalagi menurutnya ketika adanya musim mutasi bagi karyawan tambang yang mengakibatkan berkurangnya siswa di tempatnya. Ya namanya kursus, kadang ada aja anak yang bukan kendala sih, saya menyebutnya apa ya. Misalnya begini, siswa kami kadang bertambah, kadang berkurang. Berkurangnya kan apalagi kemarin pas musimnya mutasi perusahaan-perusahaan tambang. Jadi ada juga banyak juga yang pindah karena harus mengikuti orang tuanya begitu. Ada juga yang ada kesibukan harus les di sekolah yang seperti kelas 6, yang siswa-siswa mengejar mau ujian itu. Wanita alumnus Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah ini juga menuturkan, menurutnya untuk saat ini LPK yang ia kelola tidak hanya melayani kursus untuk bahasa Inggris, namun juga merambah ke mata pelajaran matematika dan juga kursus keterampilan komputer baik berupa Microsoft Office maupun komputer grafis. Saya mulai dari kursus komputer. Kalau kursus komputer kami membuka program Microsoft Office, ada Word, Excel, PowerPoint, Internet. Ada juga program desain grafis, Photoshop, CorelDRAW. Itu kami sudah punya kurikulum sendiri, ada modulnya seperti itu. Nah, kalau bahasa Inggris sama matematika, sebenarnya saya kan alumni dari Jakarta ngajarnya. Maksudnya di sana kebanyakan kami pakai kurikulum yang mengadopsi kurikulum luar negeri juga, terutama untuk bahasa Inggrisnya. Di situ saya siap semua bukunya di sini, cuman kembali ke permintaan orang tua, Mas. Jadi saya lihat lapangan, lihat lingkungan di sini, kebanyakan orang tua
katakan dalam tanda kutip tidak peduli kurikulum yang saya pakai harus apa, itu tidak. Yang penting mereka bisa mendapatkan anak-anak mereka itu pelajarannya nyampe, bisa diajarin. Syukur-syukur alhamdulillah nilainya bagus. Jadi kurikulum yang saya punya dari Singapura itu hanya sebagai sampingan, hanya sebagai pendukung. Jadi yang utama saya ngikutin kurikulum nasional, kan ada kurikulum 2013. Jadi kami pakai buku-buku yang memang mereka dapatkan dari sekolah, itu yang utama. Dan sebagai backingnya, sebagai supporternya, dukungannya itu kami menggunakan kurikulum luar yang pengen lah mengasah siswa itu bisa fluent dalam berbahasa Inggris, yang sampai nantinya sampai akhirnya mereka nanti menghadapi dunia kerja itu mereka bisa bersaing dengan dunia luar seperti itu. Nah, kalau matematika kebetulan saya suka sekali sama pelajaran matematika dari TK SD lah ya. Dulu saya sempat dapat nilai 100 kalau nggak salah, mas 10 di rapot. Jadi saya tuh seneng banget sama matematika. Dan pas di Jakarta saya mengajar di Montessori School, itu juga bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris, dan itu saya mengajarnya bidang matematika. Jadi sudah mendarah daging bagi saya di matematika itu. Seperti saya juga sering dikirim untuk ikut seminar-seminar seluruh Indonesia di hotel atau di gedung di Jakarta, itu dari pesertanya dari seluruh Indonesia juga tentang matematika. Nah, kalau yang PAUD TK sendiri itu kami punya metode sendiri. Metode sendiri itu dulu kan saya ngajarnya di Sekolah Internasional Montessori. Montessori itu sendiri itu banyak exercise of practical. Jadi IPL namanya. Jadi bagaimana kita menstimulasi motorik anak, sensorik anak sebelum akhirnya mereka belajar calistung, baca tulis hitung dengan dengan learning by doing. Jadi anak-anak itu bisa bernyanyi, berkreasi, dan juga sampai akhirnya ranahnya ke akademik. Alhamdulillah sih mereka happy, jadi seneng banget ketika mengajar itu nyampe ketika anak-anak kecil itu bisa bercerita di rumah sama orang tua, belajar ini, kosakata baru mereka bisa cerita sama orang tua, itu kan namanya nyampe gitu. Jadi itu sih kebahagiaan dan kepuasan tersendiri buat saya. Kalau yang SD, SMP itu sudah pada mandiri, jadi kita tinggal ngikutin aja tracknya, tinggal mensimulasi mereka aja untuk bisa berprestasi.